Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini adalah materi untuk kelas 9, khususnya pada materi listrik dinamis. Rangkaian listrik itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu seri, yang kedua paralel. Kemudian apakah yang disebut dengan rangkaian seri? Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan. Contohnya seperti pada gambar berikut. Jadi hambatan-hambatannya itu disusun secara bersebelahan. Maksudnya sebelah ini adalah hambatan pertama, hambatan kedua, hambatan ketiga, dan keempat. Jadi letaknya bersebelahan. Kalau dibentangkan kabel tersebut, dia menjadi satu kabel saja, tidak bercabang seperti itu. Nah, yang bawah ini adalah baterai atau sumber dari listrik tersebut. Yang kedua, hambatan ini tidak hanya berupa resistor, jadi juga bisa berupa lampu seperti itu, bohlam, karena dia merupakan hambatan seperti itu. Jadi bisa menghambat listrik. Nah, bayangkan jika saya menggambarnya seperti ini, bagaimana kalau banyak soal, gambarnya kan terlalu sulit, nanti bisa menjadi lampu atau resistor. Kita sudah dipermudah oleh fisikawan bahwa untuk membuat soal kita harus menggambarnya seperti ini saja, tidak terlalu rumit seperti ini. Bergerigi seperti ini adalah resistor, sudah merupakan hambatan. Kemudian ketika baterai, yang minus itu dilambangkan dengan garis pendek, kalau yang plus garis panjang seperti itu. Ini sudah menggambarkan sebuah rangkaian resistor seperti ini, rangkaian listrik seri. Kemudian rangkaian seri ini untuk persamaannya bagaimana? Kalau seri misalkan disuruh menghitung R totalnya, berapa hambatan totalnya dari R1 sampai R4, langsung saja R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Jadi kalau misalkan 2, 3, 4, 5 dijumlahkan saja 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 seperti itu. Kemudian kita sudah mengenal namanya hukum Ohm. Jadi ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa di hukum Ohm itu untuk mencari tegangan atau yang ada di sini ini adalah arus dikali hambatan. Kalau mencari arus berarti tegangan dibagi hambatan. Jadi yang ada di baterai itu tulisannya berapa volt dibagi hambatan yang ada di sini. Kalau mencari hambatan yang di sini, bagaimana kalau tahu baterainya? Kita cari baterainya kemudian hitung arusnya seperti itu. Jadi untuk mencari resistor V per I. Kemudian rangkaian jenis kedua yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Jadi seperti ini. Yang tadi dia dibentangkan itu menjadi satu kabel, kalau paralel dia menjadi banyak kabel. Coba seperti ini kita bentangkan di sini, pasti dia bercabang seperti itu. Ini ciri dari paralel. Jadi dia dibuat bertingkat atau bersusun seperti ini. Bisa saja bersusunnya ke atas ke bawah atau ke samping. Kemudian seperti tadi, resistor ini juga bisa diganti dengan bohlam. Untuk mempermudah penulisan soal dibuat seperti ini, yang bergerigi melambangkan hambatan seperti itu. Yang pendek negatif, yang panjang positif. Ini perlu diingat-ingat sampai nanti materi menuju SMA seperti itu. Kemudian berikutnya persamaan untuk mencari hambatan total rangkaian jenis ini, jenis paralel. Kan ada R1, R2, R3. Caranya berbeda dengan yang seri. Jadi mencari ini harus menggunakan seper R paralel atau R total sama dengan seper R1 tambah seper R2 ditambah seper R3. Kalau masih bingung kita lanjutkan ke contoh soal. Misalkan seperti ini, rangkaian yang seri. Hitunglah R total yang mengalir pada rangkaian berikut. Diketahui kan R1 nya 4, R2 nya 6, R3 nya 3. Nah, R totalnya gimana kemarin? Tadi R seri itu R1 tambah R2 R3, 4 tambah 6 tambah 3, maka totalnya 13. Nah kemudian kalau tanyanya lebih Pak, gimana kalau tanyanya lebih? Misalkan tanyanya adalah arus. Ingat di rumus hukum Ohm, kalau cari arus V per R, jadi tegangan per hambatan. Hambatan yang mana? Jelas hambatan yang total, nggak mungkin yang per bagian. Kalau ditanya arus totalnya seperti itu, maka V per R kita masukkan besar tegangannya dan hambatan totalnya 26/13, jawabannya adalah 2 ampere. Ini untuk mengetahui besar arus jika ditanya lebih lanjut seperti itu. Tapi kalau ditanya hanya di hambatan total, cukup di angka 13 ini.
Kemudian contoh soal yang paralel, hitunglah R total mengenai pada rangkaian berikut seperti ini. Kalau ada 3 ohm, 6 ohm, 3 ohm dan 6 volt seperti ini, hambatannya itu 3, 3 dan 6. Terus juga yang diketahui R1 3, R2 itu 6, R3 3 ohm. Kemudian untuk cari R total, mohon maaf ini bukan seri tapi R total paralel dan tegangannya 6 volt. Kita beri garis dulu. Nah, ini persamaannya. Untuk mencari R paralel, seper R paralel mendengar seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. R1 nya kita ganti, kita masukkan 3, R2 nya 6, R3 nya 3 seperti yang ada di soal. Nah, ini secara matematis saja penyebutnya disamakan. Kemudian berikutnya kita jumlahkan. Yang ada di atas 5, yang di bawah 6. Ini masih seper RP, jadi seper RP sama dengan 5/6. Maka kalau saya tanya berapa RP per 1, ya sudah R paralel per 1. Maka yang kalau aturannya sebelah ini, kalau Al-Khawarizmi itu sebelah sini diwalik, maka sebelah kanan juga dibalik ya. R paralel per 1, maka ini 6/5. Berapa 6 bagi 5? 1,2 ohm. Inilah hambatan totalnya. Kan tapi kalau ditanya lebih lanjut seperti soal sebelumnya, berapakah arusnya? Kita perkecil dulu seperti itu. Kalau ditanya lebih lanjut terkait arusnya bagaimana? Ingat rumus hukum Ohm, V per R. Kita tuliskan V per R, kemudian kita masukkan V-nya tadi adalah 6 volt, kemudian untuk hambatan totalnya adalah 1,2 ohm. Maka hasil 6 bagi 1,2 adalah 5 ampere. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.